warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sore, siang, petang, atau malam ini, Sa. Ini semuanya aja disebut nggak apa-apa biar lebih kena. Kalau yang nontonnya malam ya berarti selamat malam ya dipakai ya. Kalau misalnya pagi selamat pagi. Iya, betul lagi. Apa kabar ibu-ibu semua? Semoga sehat-sehat terus. Sehat terus ya. Iya Kita mintanya dong. sehat terus walaupun kita nih dalam suasana pandemi yang jarang-jarang ketemu ya, benar. ya. Nah, hari ini mungkin kita akan sedikit-sedikit sharing Iya. ya. Mudah-mudahan ibu-ibu semua nanti bisa nonton apa yang kita berikan, terutama apa ya? Masalah apa nih hari ini? Ibu hamil dulu. Ibu Iya. hamil, Karena ya. nanti kita akan banyak materi yang bisa ibu-ibu semua tonton, dari ibu menyusui, terus juga tentang balita. Pokoknya jangan lupa pantengin terus YouTube channel kita. Oke. Ya, tadi udah dibilang kalau kita akan masuk ke materi ibu hamil. Ya, masalah gizi terutama ya, Sa. Bener, cuma mungkin masih ada yang belum tahu apa pengertian kehamilan itu sendiri. Boleh dong dijelasin Mbak Maya? Coba menurut Nisa apa dulu? Kalau menurut Nisa ya semakin besarnya perut itu ya, gitu itu ya. hamil. Kehamilan itu terjadi setelah proses konsepsi ya. Kehamilan normal berlangsung sehingga 38 atau 40 minggu. Disebut juga 266 hari atau 9,5 bulan, 9 lebih ya, 9 bulan lebih. 38 minggu pasca ovulasi atau disebut juga 40 minggu dari akhir hari pertama haid. Nah, kepastian hamil tentunya bisa dilihat dari kondisi fisiknya ya, tanda-tanda fisik yang mendukung. Selain itu juga kita dengar dari detak jantung, bisa dilihat dari USG, meraba bentuk janin. Nah, pasti ibu-ibu kalau bukan hamil pertama tuh ya Sudah pasti sudah paham ya. ya apa sih tanda-tanda kehamilan itu. Nah, sebelum kita masuk materi selanjutnya, saya mau berpesan nih sama ibu-ibu, terutama untuk ibu-ibu yang berada di wilayah Puskesmas Rawat Inap Banjar Agung. Oke. Apa sih pesannya? Pesannya jangan lupa untuk selalu cek kehamilan. Nah, cek kehamilan. Selanjutnya cek kehamilan di mana, Sah? Di Tenaga kesehatan. Iya, tenaga kesehatan pastinya. Kan kalau misalkan di masing-masing desa tuh udah ada bidan desanya. Dan bisa langsung ke mereka gitu. Atau mungkin ada tenaga kesehatan yang lain di situ juga nggak masalah sih Ya, sebenarnya. selain itu, selain periksa kesehatan juga jangan lupa ikut kelas Ibu hamil. Nah, kelas ibu hamil itu adanya di mana? Adanya di Posyandu. Posyandu ya, di Posyandu. Jadwal dan tanggal silakan tanya sama bidan desanya masing-masing. Benar, iya. Tapi biasanya nih Mbak Maya, kalau ibu hamil tuh kadang sering mengalami gangguan-gangguan. Biasanya tuh kayak mual, terus juga kayak sulit BAB, terus suka ya banyak lah, ada yang kakinya bengkak dan lain-lain gitu. Tapi kan kalau misalkan kita mual nih Mbak Maya, itu kan otomatis orang tuh jadi kayak nggak nafsu makan atau males mau masuk keluar lagi. Sedangkan kita butuh zat gizi yang tepat atau zat gizi yang cukup gitu kan. Nah, gimana tuh cara ngatasin ketika ibu hamil mual? Cara ngatasinnya sebenarnya kalau untuk cara mengatasinya sebagai ibu harus kita ingat dulu rasa syukur kita terhadap kehamilan yang belum tentu orang lain bisa merasakannya loh, Sah, ya. Nah, cara untuk mengatasi mual nih tadi ya. Cara mengatasi mual tuh dengan cara apa supaya zat gizi kita tetap terpenuhi. Makan dengan porsi yang kecil tapi sering ya. Minum, waktunya minum tuh harus dipisahkan dengan waktunya makan. Kita jeda ya. Kemudian makan makanan yang jangan terlalu merangsang. Merangsang tuh seperti apa? Misalnya bumbunya terlalu pedas atau yang terlalu banyak berlemak ya, yang terlalu banyak berminyak, itu bisa menyebabkan mual atau sampai muntah. Itu tadi kalau misalkan mual nih ibu-ibu. Tapi kalau misalkan ibu-ibu ngerasain kayak susah BAB atau konstipasi, Ya. itu gimana cara ngatasinnya? Konstipasi Ya, ya, konstipasi konstipasi. ibu harus tahu dulu konstipasi itu apa sih? Ya, konstipasi itu sulit buang air besar ya, atau sembelit ya bahasa ininya lainnya. Nah, cara mengatasinya bagaimana? Tentu dengan kita minum air hangat lebih sering ya, minum air hangat lebih sering atau minum sari buah seperti jeruk hangat itu boleh. Kemudian perbanyak olahraga ya, olahraga kecil kalau walaupun ibu dalam keadaan hamil tetap berolahraga. Kemudian jangan lupa makan makanan yang mengandung bahan makanan yang mengandung serat ya, seperti dalam buah ataupun sayuran, sereal, kacang-kacangan seperti itu. Oke. Paham Ibu? Paham.
Ibu-ibu, jadi tuh ya, semakin bertambahnya usia kehamilan, itu otomatis kebutuhan zat gizi juga bertambah. Bener ya Mbak Maya ya? Benar, Nah, ya. tapi yang pengen Nisa tanya nih, kalau misalkan kita kurang gizi waktu pas kehamilan, itu bahaya nggak sih? Bahaya dong, Sa. Pasti ada konsekuensinya ketika ibu hamil kekurangan gizi. Ya, apa sih konsekuensinya? Apalagi kalau ibu hamil tersebut kek ya. Kek itu kalau kekurangan energi kalori. Dan juga si ibu itu misalnya mengalami stunting ya atau pendek sebelum dan selama kehamilan. Konsekuensinya apa sih? Tentunya akan menjadi penyebab atau resiko kematian ya. Kemudian terkait dengan 50% menjadi penyebab BBLR. Selanjutnya pertumbuhan bayi ya, pertumbuhan janin itu di dalam kandungan pasti ada hambatannya. Kemudian yang paling penting lagi, dia akan menjadi penyebab 20% penyebab melahirkan anak yang stunting. Nah, selain itu juga lahir dengan berat badan yang kecil ya, kemudian peningkatan terhadap penyakit-penyakit obesitas, PTM ya. Kemudian PTM itu apa sih penyakitnya? Sepertinya hipertensi, jantung ya, diabetes pada saat nanti ya. si janin atau bayi ini setelah dilahirkan begitu. Nah, catatannya untuk remaja putri yang hamil pada usia dia belia atau di masa dia masih mengalami pertumbuhan, nah asupannya itu akan berkompetisi dengan si ibunya. Jadi gitu, bayi sama ibu kompetisi ibu sama bayi itu berkompetisi ya, sehingganya tentu saja zat gizi yang dibutuhkan oleh si bayi tadi itu berbagi jadinya dengan si ibunya. Nah, makanya rawan sekali ya kalau misalnya si remaja putri tersebut belum saatnya menikah, sudah dinikahkan sama orang tuanya. Iya, kalau dinikahkan gitu ya. ya. Kita bahasanya dinikahkan. Tapi kalau misalkan tadi kan umur itu pengaruh ya. Berarti sebenarnya umur yang matang memang untuk masanya hamil itu seharusnya umur berapa sih? 20 tahun lebih deh ya, 20 tahun lebih, jangan di bawah itu. Jangan di bawah itu ya. Jadi buat mungkin bukan buat ibu-ibu aja nih yang lagi nonton, buat yang usianya masih 17 tahun, 18 tahun jangan nikah dulu ya, sabar. Ya, sabar. Kemudian catatan juga Nisa, kalau seandainya dia hamil di usia belia, biasanya akan terjadi banyak sekali gangguan-gangguan atau komplikasi di masa kehamilan. Oh gitu. Dan tadi kan sudah dikatakan penyebab dia pencetus dia menjadi meningkat resiko kematiannya ya, kemudian dia pasti akan mengalami kesulitan pada saat melakukan persalinan. Karena memang belum pas gitu ya, panggul dan lain-lainnya belum siap, makanya susah lah. Yaudah, kita langsung bahas aja. Ini tadi ada sedikit mendengar kata stunting ya. Dan mungkin ibu-ibu juga banyak yang belum tahu stunting itu apa. Boleh dijelasin sedikit aja stunting itu apa sih? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada bayi atau balita yang disebabkan oleh kekurangan zat gizi di masa lampau. Nah, jadi penjelasannya begini, stunting itu tidak terjadi begitu si bayi dilahirkan tahu-tahu mengalami stunting. Jadi ada runutannya ketika dia sejak di dalam masa kandungan gitu, atau 1000 hari pertama kehidupan ya. 1000 hari pertama kehidupan tadi saya katakan kalau si ibu hamil itu membutuhkan zat gizi mikro maupun makro ya. Kalau untuk zat gizi mikro dan makro untuk menentukan tinggi dan berat badan supaya potensial. Jadi ibu hamil itu membutuhkan zat gizi mikro maupun makro ya dalam masa kehamilannya. Terutama zat gizi mikro itu untuk membangun tinggi badan yang potensial. Kemudian kalau untuk zat gizi makro untuk berat badan yang optimal, seperti itu. Oke, tadi dijelasin makro dan mikro. Berarti kalau makro ini dibutuhkan besar, kalau mikro dibutuhkan kecil. Nah, kalau misalkan zat gizi makro sendiri itu mencakup apa aja sih? Nah, zat gizi makro itu contohnya karbohidrat, protein, lemak. Nah, ada di mana? Kalau karbohidrat ada di nasi, kentang, singkong, jagung, tepung-tepungan. Iya. Oke. Kemudian protein, tentu ada protein hewani dan nabati. Kita semua pasti tahu. Kemudian ada lemak. Lemak itu ada di mana sih? Ada di minyak ya. Santan juga ada. Santan, margarin seperti itu. Nah,
kalau zat gizi mikro itu ada di mana? Vitamin dan mineral. Oke. Vitamin itu ada di sayur dan Buah. Dan tidak dibutuhkan banyak ya. Berarti kayak zat gizi mikro juga kayak zat besi, terus asam folat dan lain-lain itu dibutuhnya sedikit juga ya. Sedikit tapi penting. Penting. Karena kalau misalkan berlebihan juga nggak bagus ya. Ya kalau zat gizi mikro walaupun sedikit tapi ternyata sangat penting untuk menentukan tinggi badan anak yang dilahirkan menjadi potensial. Nah, lebih baik harus seimbang. Makanya pesan kita, jangan lupa ibu-ibu hamil tetap makan dengan yang beraneka ragam ya. Bener. Apapun itu boleh dimakan ya. Ya, tentunya yang beraneka ragam sesuai dengan isi piringku. Isi Seperti piringku. itu. Nanti akan Nanti isi muncul di sini ya. Isi piring. Oke. Oke, tadi udah dijelasin zat gizi makro dan juga mikro. Tadi juga dijelasin kalau mikro itu sedikit tapi penting. Contohnya nih zat besi ya. Apalagi ibu hamil, kenapa sih Bu Bidan tuh selalu cerewet suruh konsumsi zat besi, zat besi, zat besi? Biar apa sih? Terus kalau misalkan diminum zat besinya apakah harus tiap hari? Itu gimana Mbak Maya? Iya, kalau zat besi sebenarnya sih ada juga di dalam bahan makanan kita sehari-hari ya. Tapi memang karena ibu-ibu hamil itu tadi kadang-kadang menghindari makanan-makanan tertentu gitu ya. Sebenarnya tadi saya bilang makan tuh harus tetap beraneka ragam ya, karena sumber zat besi itu ada pada sayur yang berwarna jingga ya, kemudian ada pada daging, ada pada sumber protein itu ada di situ. Nah, akan tetapi kadang-kadang seorang ibu hamil itu konsumsinya dalam jumlah yang sedikit jadi kurang gitu. Makanya kenapa sih kok pemerintah menyiapkan tuh tablet tambah darah diberikan kepada ibu hamil dikonsumsinya setiap malam, karena biasanya ada keluhan nih ibu hamil mengalami mual ya ketika mengkonsumsi zat besi tersebut. Nah, ya, emang benar tuh ya. Jadi kadang ada keluhan-keluhan, tablet tambah darah ini amis segala macam gitu ya. Jadi memang inisiatifnya adalah dikonsumsinya malam hari biar langsung tidur gitu. Jangan lupa ibu-ibu ya semua, tablet tambah darah itu sangat penting banget ya. Jadi untuk menghindari dari anemia, kemudian persiapan kita dalam menghadapi persalinan ya, karena kita butuh cadangan darah yang banyak ya. Jangan sampai pendarahan. Ya, kemudian kalau tablet besi yang diberikan oleh pihak puskesmas itu sudah ada asam folatnya. Oh gitu. Ya, sudah lengkap ya. Itu untuk untuk pembentukan sel saraf otak juga ya, sehingga terhindarlah dari bayi-bayi BBLR tadi, seperti itu. Nah, apakah kalau misalkan tadi di formula yang sudah dikasih puskes kan udah ada Fe, zat besinya, ada asam folatnya juga. Apa kita butuh asam folat tambahan untuk dikonsumsi? Kan tadi saya sudah bilang dia termasuk zat gizi mikro ya. Zat gizi mikro sebenarnya cukup ada di dalam makanan yang beraneka ragam ya, tapi tetap ditambahkan melalui vitamin yang ditambahkan oleh petugas kesehatan, karena alasannya ibu hamil sulit mengkonsumsi makanan yang beraneka ragam seperti itu. Jadi pentingnya asam folat dan Fe ya, tablet tambah darah itu sangat-sangatlah dipentingkan kepada ibu hamil seperti itu. Terutama untuk remaja putri pun penting, karena memang dari sebelum hamil, sebelum menikah itu emang harus dipersiapkan dulu supaya kita tuh nggak anemia gitu. Oke, tadi udah banyak ya, tapi ini dikit-dikit emang bener penting ya. Zat besi udah, asam folat udah. Untuk yodium sendiri, yodium, kenapa sih kita tuh harus konsumsi garam yang beriodium? Konsumsi garam beriodium ya, itu penting juga nih, terutama untuk ibu hamil. Yodium masuk ke zat gizi mikro ya. Yodium itu adanya di mana sih? Nah, saya jelaskan lagi. Yodium itu sebenarnya juga ada di semua bahan makanan, tapi jumlahnya memang kecil. Nah, dan dia yodium itu gampang sekali menguap, ya. Gampang hilang ketika terkena panas pada proses kita pemasakan ya. Makanya kenapa pemerintah menyarankan kita mengkonsumsi garam beriodium ya ibu-ibu ya. Karena apa? Karena zat gizi yodium itu ternyata sangat penting. Bukan berarti kita harus makan garam ya. Jadi kita tambahkan hipertensi nanti. Hipertensi ya. Jadi kita menggunakan garam yang beriodium itu untuk terutama pada masa kehamilan ini untuk supaya
mempengaruhi sel otak anak supaya anak kita jadi cerdas seperti itu ya. Nah, kalau yodium ini itu kan tadi gampang menguap. Cara kita menggunakan garam juga harus diperhatikan dengan memberikan garam di terakhir ya. Jadi masak dulu, udah selesai dihidangkan baru kita kasih garamnya. Ya, boleh atau setelah mateng, selesai mateng baru kita tambahkan garam. Karena nanti akan hilang gitu, percuma kita dapat asinnya doang ya kan. Dapat asinnya doang, jadi nggak dapet tuh yodiumnya gitu. Terus kalau untuk cara penyimpanan juga emang harus diperhatikan ya, kayak toples misalkan harus ditutup rapat gitu. Jadi jangan sampai dibuka. Jangan sampai ada juga yang begitu dari bungkusan langsung ditaruh gitu aja kadang. Iya, jadi yodiumnya pun hilang ibu-ibu kalau seperti itu. Benar. Nah, kalau untuk makanan yang harus dihindari nih, kan tadi banyak sih orang-orang yang ngomong banyak pantangan makan ini makan itu nggak boleh. Sedangkan tadi Mbak Maya bilang kita tuh boleh makan apa aja, cuman emang harus ada batasannya gitu, tidak berlebihan. Nah, makanan apa aja sih yang memang harus dihindari atau harus dibatasi untuk ibu hamil sendiri? Oke, kalau untuk ibu hamil sebenarnya nggak ada sama sekali pantangannya ya. Mungkin pada saat dia trimester pertama ketika dia masih mual, muntah ya seperti itu, atau memang ada kandungannya yang bermasalah gitu ya. Itu kita tentunya menghindari bahan makanan yang merangsang dan berbau tajam ya, seperti apa tadi makanan terlalu asam, terlalu pedas ya, itu karena untuk menyebabkan mual berlebih gitu ya. Kemudian kalau untuk bahan makanan, terutama kalau ini ibu-ibu boleh nggak sih makan durian, makan nanas ya gitu sebenarnya. Boleh kan? Boleh ya. Nah, durian, nanas itu pada saat kehamilan muda kalau memang dia tidak berlebihan, tentunya tidak apa-apa gitu ya. Tapi kalau misalnya dia berlebihan, semua yang berlebihan itu tidak baik. Jadi jangan khawatir ketika ibu-ibu hamil kemudian nggak bisa makan makanan yang dipengenin lah ya, gitu. Pengennya durian, pengen nanas gitu kan ya gitu. Jadi bukan nggak boleh tapi nanti ya kita tahan dulu, nanti kalau sudah masuk trimester kedua, ketiga baru deh boleh gitu ya. Benar gitu. Oke, sudah cukup menjawab, tapi kayaknya mungkin sedikit menambahkan nih ya, kalau misalkan yang harus dihindari kan tadi kayak nanas sama durian tuh bergas ya, di minuman juga ada yang bergas ya. Pokoknya minum-minuman yang bersoda ya. Aduh, hampir nyebut merek saya. Terus juga apa sih minuman yang bersoda, kopi ya, kopi juga, teh juga. Ternyata kopi teh itu bisa menghambat penyerapan zat besi tadi. Makanya kenapa kita bukannya nggak boleh, cuman waktunya aja, jangan dibarengin sama makan utama gitu. Oke, mungkin sudah cukup jelas. Sekarang kita lebih ke intisarinya, porsinya berapa sih yang harus kita butuhin dalam sehari makan, apalagi untuk ibu hamil. Oke, kalau untuk ibu hamil, untuk porsi ibu hamil trimester pertama itu tiap trimester itu penambahannya berapa? Trimester itu penambahannya kalau untuk kalorinya sendiri itu dari sebelum hamil ya, sama orang yang baru hamil sekitar 180 kilokalori. Tapi ketika beranjaknya usia kehamilan trimester kedua, naik lagi dia 300 kilokalori. Nanti trimester 3 naik lagi 300 kalori. Jadi semakin lama semakin bertambah. Tapi kita akan jelaskan sedikit, mungkin ini yang lebih simpelnya aja gitu, kita menghubungkannya dengan porsi makan, berapa kali sehari kita harus makan, jumlah nasinya itu harus berapa banyak. Mungkin Mbak Maya bisa menjelaskan. Oke, ibu-ibu semua, kalau untuk porsi makan kita mungkin akan lebih ke ukuran rumah tangga ya. Untuk trimester 1 ini ada pembagian, nanti kita bisa tayangkan slide-nya. Ada makanan pokok ya, nasi, kemudian protein hewani, nabati, sayuran, buah, minyak maupun gula ya, gitu konsumsinya. Untuk trimester pertama dalam satu hari itu kebutuhan ibu hamil trimester pertama untuk makanan pokoknya itu seperti nasi itu banyaknya 5 porsi. 5 porsi itu satu porsinya beratnya 100 gram atau kalau ukuran rumah tangganya 3/4 gelas ya. 3/4 gelas. Dipadetin gitu. Dipadetin ya. Kemudian kalau protein hewaninya itu 4 porsi. Jadi boleh kok ibu-ibu dalam satu kali makan itu lauknya 2 macam tuh lauk hewaninya. Boleh, memang boleh banget ya. Jangan takut ibu-ibu
hamil tuh merasa nanti kegendutan. Iya, gitu kegendutan, kan. iya, Karena iya, gitu-gitu. anak kita, calon anak yang di dalam kandungan itu sangat membutuhkan namanya protein. Ya memang sekali makan itu boleh double, porsinya boleh double. Jadi sehari itu ada 4 porsi. Ya, baik itu ikan atau telur ya, atau daging atau ayam seperti itu. Kemudian untuk protein nabatinya juga 4 porsi. Jadi boleh double. Sayurannya pun double 4 porsi. Kemudian buahnya pun double, boleh pisang plus pepaya, boleh. Kemudian minyak, kalau minyak itu 5 porsi ya. 5 porsi ya. Seporsinya berapa? Satu porsinya itu 5 gram, itu 1 sendok teh. Oh, 1 sendok teh ya. Jadi satu berarti dalam sehari minyak itu dianjurkan ya 5 sendok teh ya. Ya, 5 sendok sehari. teh. Nah, penggunaannya ada dalam tumisan ya, ada dalam kita menggoreng, seperti itu, bukan berarti kita Diminum jangan ya. bukan diminum ya minyaknya ya. Jadi gitu. Kemudian tadi kalau saya gula ya, gula itu 2 porsi. Nah, 2 porsi itu 1 porsi 10 gram atau 1 sendok makan. Ya. Gitu. Berarti tidak boleh berlebihan juga ya. Misalkan ibu hamil nih konsumsi gula 5 sendok, jangan. 2 itu cukup. 2 itu cukup. 2 cukup itu juga sudah dibagi dalam minum dan makanan loh, Sat. Oke. Waktu kita masak gitu ya. Jadi nggak boleh berlebihan. Karena tadi sudah ada pembagian makanan dalam sehari untuk jumlah nasi, protein, sayur, buah, dan semua bahan makanan itu juga mengandung gula sebenarnya. Oh iya gitu juga kan. ya. Makanya dibatasi untuk gula murninya hanya 2 porsi. 2 porsi. Oke, tapi kan ada beberapa mungkin dari ibu-ibu yang kurang bisa dibilang kurang mampu lah untuk membeli makanan-makanan yang mengandung hewani ya, maksudnya sumber zat hewani gitu. Gak sanggup beli ikan, gak sanggup beli daging dan lain-lain. Apa bisa kita tetap memenuhi kebutuhan protein itu sendiri meskipun kita harus konsumsi lewat nabati doang? Boleh. Cuman memang kalau untuk menggantikan porsi dari lauk nabati ya, lauk nabati ke hewani, porsinya akan lebih banyak tentunya. Tadi kalau untuk nabatinya sendiri kita butuh 4 porsi, kemudian hewaninya sendiri butuh 4 porsi. Nah, sedangkan di protein nabatinya untuk 1 porsi itu hanya 50 gram ya. Berarti kalau untuk ke hewani untuk kita jadi double ya, jadi kan kita nggak bisa beli ikan, nggak bisa beli telur misalnya gitu, kita makan tahu tempe dengan porsi yang double, jadi 2 kali lipat ya. Nah, 2 kali lipat, jatahnya 4 porsi jadi 8 porsi. Tapi ketahuan nggak sih ibu-ibu? Ngemil kali ya, ngemil. Tapi sebenarnya ibu-ibu, meskipun tadi ada anjuran di double untuk protein nabatinya, tetap ya untuk protein hewani itu sangat penting ya. Jadi meskipun ibu-ibu di rumah nggak punya uang untuk membelikan hewani, kita bisa dapetin dari bahan-bahan yang murah. Telur misalnya, telur kan benar. murah ya, telur. Kemudian ikan pun nggak perlu ikan yang mahal ibu-ibu ya. Kemudian kalau kita punya perkarangan sendiri di rumah ya, kita coba deh mulai pelihara ikan. Ya, pelihara ikan tuh sekarang banyak teknisnya tuh. Ada yang di dalam kolam berupa ember ya, terus atasnya kangkung. Nah, itu ya. Lagi musim. Boleh lah kita nanti lihat-lihat di channel yang lain. Iya, channel yang lain ya. Lain. Gimana cara bercocok tanam, Bu? Gimana cara beternak ikan yang murah seperti apa? Kemudian melihara ayam. Nah, kalau di desa malah banyak ayam kampung ya. Tinggal nunggu netesin ya kan, sabar, gede, potong gitu. Ya, begitu. Jadi jangan sampai ibu-ibu ini nggak makan hewani juga gitu, cuma gara-gara memang keterbatasan ekonomi. Kita bisa usaha dengan sekreatif mungkin untuk jadi lebih sehat. Terus sekali bisa. Kemudian kita lanjut ya untuk trimester 2 dan 3. Nah, ada peningkatan nih, Sa. Benar. Untuk trimester 2 dan 3 itu terutama ada di sumber makanan pokoknya dan minyak. Nah, penambahan porsinya untuk makanan pokok jadi 6 porsi trimester 2 dan 3 ya. Kemudian untuk minyak dan lemak ada 6 porsi untuk minyak dan lemaknya begitu. Diingatkan lagi tadi pengolahan, menggoreng, menumis, santan, kemiri, mentega itu termasuk dalam kriteria porsi minyak atau lemak. Jadi memang gak jauh beda untuk protein lemak tadi ada beda dikit ya. Beda. Protein mungkin sayur dan buah ya yang sama. Cuman kalau untuk kayak kebutuhan pokok kayak nasi dan lain-lain untuk trimester 2 dan 3 tuh agak lebih banyak
bisa lebih itu banyak. lebih Ya, satu porsi. terutama karena kan untuk bayi ya, bayi Iya. yang di dalam kandungan Kan sudah semakin lama gede ya. semakin gede. Kemudian jangan lupa juga minum air putih 8 sampai 12 hari. Oh iya. 12 hari, 12 gelas ya, Iya. 12 gelas sehari. Selama sampai 12 hari, udahnya nggak minum Oke. lagi setelah 12 hari. Sip. Dapat. Oke, pokoknya diingatkan lagi makan sesuai kebutuhan dan porsinya, terus minum 8 sampai 12 gelas sehari, terus istirahat yang cukup ya buat Bu Ibu, jangan lupa juga buat olahraga. Oke, sekian ini dia penjelasan gizi ibu hamil pada hari ini. Pokoknya buat ibu hamil Tetap dan semangat iya, betul. ya, tetap bersyukur. Kemudian jangan lupa ikut kelas ibu hamil Benar. setiap bulannya. Oke. Ya, di Posyandu, Posyandu. dan nanti tanggalnya akan dijelaskan ya. Nah, tanggalnya bisa komunikasikan dengan bidan desa masing-masing, oke? Oke. Kita punya hadiah nih buat ibu-ibu semuanya yang lagi nonton di video yang satu ini. Jadi ini seputaran pertanyaan tentang ibu hamil ya Mbak Maya ya. Iya. Kita punya 2 soal. Jadi nanti Ada langsung hadiahnya ya, ada dong. Percuma kita ngasih pertanyaan kalau nggak ada hadiahnya. Nanti langsung jawab di kolom komentar di paling bawah. Langsung aja komen. Pokoknya yang jawaban yang paling cocok, yang kira-kira paling sesuai dengan yang dijelaskan oleh Mbak Maya tadi, kita akan berikan hadiah. Nanti kita akan kasih tanggal di sini ya. Jadi ini adalah batas waktunya. Kalau misalkan udah lewat dari itu hangus gitu. Untuk pertanyaan pertama, kita udah siapin gimana sih cara ngatasin mual pada ibu hamil. supaya status ibu hamil tetap bisa memenuhi kebutuhan zat gizinya. Ya, oke, itu dia pertanyaan pertama. Yang kedua, apa bahaya jika Ibu hamil kurang gizi? kurang gizi, ya. Bener. Langsung aja jawab yang paling sesuai, nanti akan mendapatkan hadiahnya. Oke, sekian dari Mbak Maya dan juga Nisa. Kami petugas gizi Puskesmas Rawat Inap Banjar Agung Mengucapkan terima kasih ya. Terima kasih ya. Udah nonton, jangan lupa untuk subscribe, Oke. like, komen, dan lain-lain. Jangan lupa untuk saksiin terus di video-video selanjutnya, karena kita akan berbagi ilmu lagi dan sharing-sharing lagi. Jadi terus pantengin YouTube channel kita ya. Kalau gitu kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu.